Nadia, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya revolusi Rusia. Nah, revolusi Rusia sendiri ini merupakan salah satu peristiwa yang paling signifikan dalam sejarah dunia, yang tidak hanya mengubah Rusia, tetapi juga mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Revolusi ini merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga menciptakan ketegangan sosial dan politik yang mendalam dalam masyarakat Rusia. Pada saat itu, Tsar Nicholas II memerintah dengan gaya otoriter mengikuti jejak ayahnya, yaitu Tsar Alexander III. Ia menolak untuk memberikan reformasi politik yang berarti dan mengabaikan tuntutan rakyat untuk kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Sikap ini memicu ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan intelektual dan kelas pekerja. Masyarakat Rusia sendiri menghadapi krisis ekonomi yang parah, terutama setelah kekalahan dalam Perang Rusia-Jepang yang terjadi pada tahun 1904 sampai dengan 1905. Saat itu, pertumbuhan industri yang pesat tidak diimbangi dengan reformasi sosial yang memadai, sehingga menyebabkan banyak rakyat, terutama petani dan buruh, hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Di sisi lain, gaya hidup mewah kaum bangsawan dan aristokrat semakin mencolok di tengah penderitaan rakyat jelata, menciptakan kesenjangan sosial. Lalu, pada 9 Januari 1905 terjadi protes besar-besaran oleh para pekerja Rusia terhadap monarki yang menyebabkan peristiwa pembantaian Bloody Sunday. Keikutsertaan Rusia dalam Perang Dunia I juga memperburuk situasi ekonomi Rusia pada saat itu, sehingga rakyat mengalami kelaparan hebat akibat kekurangan bahan makanan dan sumber daya. Pada saat yang sama juga, ideologi sosialis yang dipelopori oleh Karl Marx mulai mendapat tempat di tengah masyarakat Rusia. Pengaruh Partai Bolshevik di bawah pimpinan Vladimir Lenin semakin menguat, menawarkan solusi radikal untuk mengakhiri penderitaan rakyat dan membangun tatanan baru yang lebih egaliter. Bolshevik sendiri adalah fraksi radikal dari Partai Sosial Demokrat Rusia atau yang biasa disingkat dengan RSDLP, yang berfokus pada revolusi proletariat. Mereka berkeyakinan bahwa hanya melalui revolusi bersenjata mereka dapat menggulingkan pemerintahan yang ada dan mendirikan pemerintahan sosialis. Revolusi Rusia sendiri terjadi dalam 2 tahap besar. Yang pertama, pada Revolusi Februari 1917 berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas II, lalu membentuk pemerintahan sementara yang bercita-cita membawa demokrasi. Namun, pemerintahan ini tidak mampu mengatasi berbagai krisis. Akibatnya, pada revolusi yang kedua, yaitu pada Revolusi Oktober 1917, Partai Bolshevik mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, lalu mendirikan pemerintahan komunis pertama di dunia yang membuka jalan bagi berdirinya Uni Soviet. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan faktor apa aja yang mendorong terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, pemerintahan Tsar Nicholas II yang otoriter dan reaksioner. Yang kedua, terjadinya krisis ekonomi dan kesenjangan sosial. Yang ketiga, pemberontakan dan berkembangnya aliran yang menentang pemerintahan. Tujuan dari terjadinya revolusi Rusia. Yang pertama, revolusi ekonomi Rusia yang terpuruk. Yang kedua, menghilangkan kesenjangan sosial antara bangsawan dan rakyat jelata. Yang ketiga, menuntut pengadilan dari tragedi Bloody Sunday. Yang keempat, menuntut kaisar yang otoriter. Yang kelima, adanya perubahan dari sistem monarki ke republik. Yang keenam, negara yang berjalan dengan undang-undang. Saya Pikir Rambang akan menjelaskan tokoh yang terlibat dalam revolusi Rusia. Tokoh yang berpengaruh di revolusi Rusia diantaranya ada Nicholas II. Nicholas II adalah kaisar terakhir dinasti Romanov yang berkuasa dari tahun 1894 hingga 1917. Menolak terhadap pemerintahan konstitusional, kekalahan Rusia dalam Perang melawan Jepang pada tahun 1904 sampai 1905, dan keterlambatan reformasi memicu revolusi. Ia akhirnya dipaksa turun tahta pada tahun 1917. Lalu yang kedua ada Alexander Kerensky. Alexander Kerensky adalah Perdana Menteri kedua pemerintahan sementara Rusia pasca revolusi Februari 1917. Meski mencoba menstabilkan Rusia,
ketidakpuasan rakyat memicu pemberontakan Bolshevik. Ia melarikan diri ke Prancis dan kemudian menetap di Amerika Serikat hingga wafat pada tahun 1970. Lalu yang ketiga ada Vladimir Lenin. Vladimir Lenin memimpin Partai Bolshevik, berhasil memimpin revolusi pada Oktober 1917, menggulingkan pemerintahan Kerensky. Ia mendirikan pemerintahan komunis di Rusia dan menyebarkan ideologi Marxisme ke dunia. Lalu yang keempat ada Leon Trotsky. Leon Trotsky adalah revolusioner Soviet yang memimpin revolusi Oktober 1917 bersama Lenin. Ia juga menjadi presiden Soviet Petrograd dan memimpin komite militer revolusioner dalam mempersiapkan revolusi. Setelah aktif dalam gerakan buruh dan mengalami pengasingan. Kevin Pratama, saya akan menjelaskan tentang revolusi Rusia yang terjadi dalam dua faktor utama. Yang pertama ini ada revolusi Februari tahun 1917. Yang pertama ada 3 golongan yang bekerja sama untuk menjatuhkan kekuasaan Tsar, yaitu Kadet, Menshevik, dan Bolshevik. Nah, rencana awal revolusi mereka ini melakukan demonstrasi yang dilanjutkan dengan pemogokan buruh, yang dimana setelah Tsar jatuh dari kekuasaannya, dipimpinlah Rusia oleh golongan Kadet. Tetapi karena tidak ada kemajuan dalam pemerintahannya, digantikanlah kekuasaan pemerintahannya oleh golongan Bolshevik, yaitu Alexander Kerensky. Tujuan utamanya mengembalikan kehormatan Rusia dan mengubah sistem pemerintah menjadi republik. Yang kedua ada revolusi Oktober 1917 yang dipicu oleh pemerintah Menshevik karena gagal dalam mengatasi masalah perang dan ketersediaan pangan. Nah, golongan Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin dan Trotsky muncul dengan slogan Peace, Land, and Bread. Ya, pada tanggal 25 Oktober golongan Menshevik digulingkan pemerintahnya oleh golongan Bolshevik yang kemudian melakukan perubahan besar-besaran dengan melakukan perjanjian dengan negara Jerman melalui Brest and Litovsk, yang dimana mengakhiri keterlibatan Perang Dunia I dan menghapus utang-utang besar, kemudian nasionalisasi bank, redistribusi tanah kepada para petani, membagikan makanan kepada para rakyat, yang dimana revolusi ini dibilang bisa berhasil dan menjadikan golongan Bolshevik menjadi sangat berkuasa. Kemudian negara Rusia menjadi negara pertama di dunia, yaitu negara komunis dan di bawah kepemimpinan Bolshevik. Sekian, terima kasih. Dampak dari terjadinya revolusi Rusia. 1. Jatuhnya Tsarisme dan pembentukan pemerintahan sementara revolusi Februari. Penggulingan Tsar Nicholas II, pembentukan pemerintahan sementara. 2. Kekuasaan Bolshevik dan pembentukan pemerintahan komunis revolusi Oktober. Penggulingan pemerintahan sementara, kemenangan Partai Bolshevik. Dekret tanah dan perdamaian, yaitu Bolshevik segera mengambil langkah-langkah revolusi. Dekret tanah yang memberikan tanah kepada hewan peliharaan. Dekret perdamaian yang mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia. 3. Perubahan sosial dan ekonomi, nasionalisasi industri dan bank, reorganisasi pertanian, perubahan sosial. 4. Perang Saudara Rusia tahun 1917 sampai 1922. Konflik antara Bolshevik dan anti-Bolshevik. Setelah Revolusi Oktober, Rusia terperangkap dalam Perang Saudara. Perang saudara antara pasukan merah Bolshevik dan pasukan putih yang terdiri dari berbagai kelompok yang menentang Bolshevik, termasuk monarki, liberal, dan tentara Tsar. Perang ini berlangsung dari tahun 1917 hingga 1922 dan menelan banyak korban jiwa. Kemenangan Bolshevik. 5. Terbentuknya Uni Soviet tahun 1922. Pembentukan negara komunis pertama setelah memenangkan Perang Saudara pada tahun 1922, Rusia menjadi bagian dari Uni Soviet. Lenin sebagai pemimpin tertinggi. Lenin menjadi pemimpin utama negara Bjoshev.
Stalin naik ke tampuk kekuasaan. 6. Dampak global. Menyebarkan ideologi sosialis. Perang dingin, terbentuknya Uni Soviet menandai awal dari persaingan global antara blok barat perang dingin. Hal ini mengubah geopolitik dunia selama sebagian besar abad ke-20. 7. Tindakan represif dan teror revolusi yang berdarah. Pemerintahan Bolshevik terutama di bawah FCK, polisi rahasia Bolshevik yang meninggal, Stalinisme setelah Lenin meninggal. Secara keseluruhan, revolusi Rusia tidak hanya mengubah Rusia tetapi juga mengubah peta politik dunia dan membentuk negara. Terima kasih.